Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar, Unpa Mengajar. Perkenalkan, saya Fitria Ekaningsi, dosen program studi akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang, yang akan menemani teman-teman semua dalam membahas dan mendalami mata kuliah perpajakan korporasi. Materi yang akan dibahas kali ini yaitu aspek perpajakan usaha mikro, kecil, dan menengah atau yang biasa kita sebut UMKM. Pada materi kali ini, kita akan membahas bagaimana kewajiban perpajakan serta penghitungan pajak untuk usaha mikro, kecil, dan menengah. Materi ini akan disajikan selama 30 menit ke depan, jadi jangan sampai terlewatkan ya. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Baik Sobat Ujar, sebelum kita masuk ke materi, kita semua tentu tahu bahwa tidak semua usaha dapat kita kategorikan sebagai UMKM. Ada kriteria tertentu suatu jenis usaha dapat digolongkan sebagai UMKM. Yuk, mari kita mulai pembahasannya. UMKM diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008, pengertian usaha mikro, kecil, dan menengah yaitu: yang pertama, usaha mikro adalah usaha ekonomi produktif milik orang perorangan dan atau badan usaha perorangan yang memiliki kriteria kekayaan bersih paling banyak 50 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak 300 juta rupiah. Yang kedua, usaha kecil merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar dengan kriteria kekayaan bersih lebih dari 50 juta rupiah sampai dengan paling banyak 500 juta rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari 300 juta rupiah sampai dengan paling banyak 2.500.000.000 juta rupiah. Yang ketiga, usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan kriteria kekayaan bersih lebih dari 500 juta rupiah hingga 10 miliar rupiah, tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, serta memiliki hasil penjualan tahunannya lebih dari 2.500.000.000 juta rupiah sampai 50 miliar rupiah. Sebelum UMKM menjalankan kewajiban perpajakannya, pertama kali UMKM harus mendaftarkan usahanya di kantor pelayanan pajak untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak atau NPWP, serta memperoleh surat keterangan terdaftar atau SKT. Dalam SKT tersebut dicantumkan pajak apa saja sih yang harus dibayarkan? Tentu semuanya tergantung pada jenis transaksi yang dilakukan oleh UMKM. Setelah mendapatkan SKT, maka UMKM memiliki kewajiban untuk melakukan pemotongan atau pemungutan pajak, seperti misalnya ketika UMKM membayarkan gaji kepada karyawannya, maka UMKM tersebut berkewajiban untuk memotong pajak penghasilan pasal 21 atas gaji yang diterima oleh karyawannya.
atau ketika UMKM tersebut membayar biaya sewa tanah atau bangunan, maka UMKM tersebut berkewajiban untuk memotong pajak penghasilan pasal 4 ayat 2 atas penghasilan yang diterima oleh pemilik tanah atau bangunan tersebut. Selain itu, UMKM yang memiliki peredaran bruto tertentu berkewajiban untuk menyetorkan PPh final UMKM dalam jangka waktu tertentu berdasarkan peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022. Jangka waktu penggunaan PPh final UMKM bagi UMKM orang pribadi adalah selama 7 tahun pajak. Persekutuan komanditer selama 4 tahun pajak. Dan perseroan terbatas selama 3 tahun pajak. Namun dengan syarat selama peredaran bruto dalam 1 tahun pajak belum melebihi 4,8 miliar rupiah. Lalu bagaimana jika selama jangka waktu penggunaan PPh final UMKM ternyata pada tahun berjalan peredaran bruto sudah melebihi 4,8 miliar? Maka atas selisih lebih penghasilan tersebut tetap dikenakan PPh final UMKM sampai akhir tahun pajak berjalan. Dan pada tahun pajak berikutnya sudah tidak diperkenankan menggunakan PPh final UMKM lagi, walaupun jangka waktunya belum selesai. Sehingga pada tahun pajak berikutnya wajib menggunakan tarif pajak penghasilan pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Tarif PPh final UMKM adalah sebesar 0,5% dari peredaran bruto per bulan. Khusus UMKM orang pribadi diberikan fasilitas khusus di mana peredaran usaha sampai dengan 500 juta rupiah dalam 1 tahun pajak tidak dikenakan pajak penghasilan. Seluruh penghasilan usaha yang diterima atau diperoleh UMKM wajib dikenakan pajak penghasilan final UMKM, baik penghasilan yang diterima dari penjualan ataupun dari pendapatan lain-lain. Dikecualikan penghasilan yang dikenakan PPh final UMKM yaitu pertama, penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak orang pribadi dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas. Kedua, penghasilan yang diterima atau diperoleh di luar negeri yang pajaknya terutang atau telah dibayar di luar negeri. Ketiga, penghasilan yang telah dikenai pajak penghasilan yang bersifat final dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan tersendiri. Dan keempat, penghasilan yang dikecualikan sebagai objek pajak. Berikut contoh simulasi penggunaan PPh final UMKM. PT Berkat Jaya adalah perusahaan di bidang penjualan elektronik yang berdiri pada September 2023. Diketahui peredaran bruto PT Berkat Jaya selama tahun 2023 sebesar 3 miliar rupiah, 2024 sebesar 5 miliar rupiah. Berdasarkan peraturan pemerintah nomor 55 tahun 2022, PT Berkat Jaya yang berdiri pada September 2023, maka jangka waktu penggunaan PPh final UMKM-nya adalah sampai tahun pajak 2025. Namun, berdasarkan keterangan peredaran bruto PT Berkat Jaya untuk tahun 2023 adalah sebesar 3 miliar rupiah dan tahun 2024 adalah sebesar 5 miliar rupiah, maka rincian kewajiban perpajakannya yaitu pada saat PT Berkat Jaya mulai berdiri di September 2023 sampai akhir tahun pajak 2023, maka berlaku PPh final UMKM. Contoh, diketahui peredaran bruto bulan Oktober 2023 sebesar 1 miliar rupiah.
Berarti PPh final UMKM-nya adalah sebesar 0,5% kali 1 miliar rupiah, sama dengan 5 juta rupiah. Pada tahun 2024 masih berlaku PPh final UMKM, karena pada tahun 2023 peredaran bruto PT Berkat Jaya masih berada di bawah 4,8 miliar rupiah. Kemudian, pada tahun 2025 sudah tidak diperbolehkan menggunakan PPh final UMKM lagi karena peredaran bruto selama tahun 2024 sudah di atas 4,8 miliar rupiah. Sehingga pada tahun 2025 sudah wajib menggunakan tarif PPh pasal 17 Undang-Undang Pajak Penghasilan. Berikut contoh penghitungan untuk UMKM orang pribadi. Bapak Budi memiliki toko sembako yang baru dibuka pada Januari 2023. Diketahui peredaran bruto selama tahun 2023 adalah sebesar 300 juta rupiah. Maka pada tahun 2023 atas peredaran bruto tersebut tidak dikenakan PPh final UMKM. Kemudian, diketahui peredaran bruto tahun 2024 dengan rincian peredaran bruto sebagai berikut. Pada bulan Januari, peredaran bruto sebesar 100 juta rupiah. Maka, peredaran bruto di Januari tidak dikenakan PPh final UMKM. Selanjutnya, pada bulan Februari, peredaran bruto sebesar 200 juta rupiah. Peredaran bruto kumulatifnya dari Januari sampai Februari adalah sebesar 300 juta rupiah. Maka sampai bulan Februari, peredaran bruto tersebut tidak dikenakan PPh final UMKM. Selanjutnya, pada bulan Maret, peredaran bruto sebesar 250 juta rupiah. Peredaran bruto kumulatif dari Januari sampai Maret adalah sebesar 550 juta rupiah. Karena pada bulan Maret peredaran bruto kumulatifnya sudah di atas 500 juta rupiah, maka atas selisih lebih sebesar 50 juta rupiah sudah dikenakan PPh final UMKM. Dan untuk penghasilan bulan-bulan berikutnya pun juga akan dikenakan PPh final UMKM. Baiklah Sobat Ujar, kita sudah membahas materi mengenai aspek perpajakan usaha mikro, kecil, dan menengah. Yang perlu teman-teman ketahui bahwa pengenaan PPh final UMKM bukan merupakan suatu ketetapan yang mutlak bagi UMKM dengan peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar rupiah. UMKM tetap diberikan pilihan untuk menggunakan tarif PPh pasal 17 Undang-Undang PPh pada saat mendaftarkan diri di kantor pelayanan pajak. Namun, ketika UMKM sudah menggunakan tarif PPh pasal 17 Undang-Undang PPh, maka UMKM tidak dapat lagi menggunakan PPh final UMKM sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2022. Baik Sobat Ujar, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung waktu. Dari materi yang telah dibahas mengenai aspek perpajakan UMKM, semoga dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan teman-teman di bidang perpajakan, khususnya dalam perpajakan UMKM. Sekian dari saya, bertemu di lain kesempatan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas, terima kasih Mas. Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Udah pulang nih? Udah. Pak, tadi di sekolah Neng ada sosialisasi. Tuh, Neng dapat brosur.
sarjana S1 akuntansi Unpam. Terus lihat Pak, lulusannya ada yang kerja di Antam. Antam, keren ya tamannya. Keren banget Pak. Tapi mohon maaf punten, Neng. Ini kalau Neng aja 300.000 per bulan, Bapak empot-empotan. Pak, gak usah khawatir. Di Unpam bebas uang gedung. Terus bayarannya juga tuh lihat, cuma 200.000 per bulan. Hanya 200.000 bisa jadi S1. Hanya 200.000 bisa jadi S1. Buru hati Neng daftar. Bener Pak. Alhamdulillah. Yaudah tuh Pak, Neng mau daftar dulu ya. Dadah Pak. Assalamualaikum. Tak aya biaya gedong? Iya. Tak aya biaya pendaftaran? Iya. 200.000 unggul? Iya. Ku iya, Ika tiasa kuliah. Ika tiasa ngarobi masa depan keluarga. Ika bakal jantan jalmi anu sukses. Ika tiasa kuliah, Mak. Kunaon Neng menilalarian jika dikejar jurik atuh? Ih, Mama, Ika tiasa kuliah. Kuliah Neng. Eta deui. Capek atuh Neng. Ngopinganana. Sok atulah Neng. Keluarga kita teh keluarga miskin Neng. Emak teh gaduh artos nu seueur. Keur kuliahna Neng. Sok atuh Neng dipahami kondisi keluarga ieu teh Neng. Mak, Ika ge apal kita teh miskin. Tapi dangukeun heula, aya kampus anu biayana mirah pisan. Lamun biaya kampusna mira, biaya gedongna teh pasti mahal atuh Neng. Henteu Mak, teu aya biaya gedongan, gratis. Ulah bohong atuh Ika. Ya aku Ika make bohong, Mak. Selain teu aya biaya gedong, biaya pendaftaran oge gratis. Angsuran we 200.000. Teu aya biaya pendaftaranna? Iya. Teu aya biaya gedongna? Iya. 200.000 unggul? Iya, Mak. Tiga kieu meureunnya Neng. Lamun kuliah tidak terputus, angsuran we 200. Nuhun. Maknya aya kampus tuh kieu teh Neng. Aya, ieu Unpam, Universitas Pamulang. Pokona mah marestuan we nya abdi. Abdi hoyong kuliah, jadi jalma anu sukses, sareng ngajak emak jalan-jalan ke tempat anu mah hoyong. Naik haji tiasa Neng. Biasa atuh Mak, pokona mah Ika kuliahnya. Tos rapi kieu, bade ka mana Neng? Daftar atuh Mak ke Universitas Pamulang. Sareng saha? Nyalira. Teu sieun Neng. Teu atuh, sareng lerencangan naik mobilna Kang Asep ngajual sayur ke kota. Ika, jadi daftar ke Universitas Pamulang teu. Buruan hayu. Jadi Keur bekelnya Nengnya sekolah sing sukses, mak doakeunnya sing jadi orang sukses pokoknya nya. nuhun Mak. Hati-hatinya Nengnya, hati-hatinya. Dadah. Iya teh, awal mula Ika bisa ngarobi masa depan Ika jeung keluarga. Ika tiasa kuliah. Universitas Pamulang
berbagi untuk negeri.